Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati. Sebagai moderator dalam presentasi kali ini, dan rekan-rekan saya Jihan Khairunisa sebagai pemateri 1 dan Isal Nur Hidayatullah sebagai pemateri 2. Kami mengambil judul dalam presentasi kali ini yaitu perkembangan siswa. Apa sih perkembangan siswa itu? Menurut psikolog, perkembangan siswa ialah proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Menurut Chaplin, dalam Kamus Psikolog 2002, menjelaskan perkembangan sebagai perubahan yang terjadi pada organisme dari lahir sampai mati. Adanya pertumbuhan dan perubahan integrasi jasmani ke dalam fungsional dan munculnya kedewasaan. Adapun aspek perkembangan, yang pertama yaitu aspek fisik dan motorik. Menurut Coughlin dan Thompson, perkembangan fisik motorik meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu struktur fisik, sistem saraf, kekuatan otot, dan kelenjar endokrin. Kemudian yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh sel saraf dalam otak. Ada 2 fungsi otak. Yang pertama otak kanan, yang kedua otak kiri. Otak kanan memiliki kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen atau menyebar. Kegiatan yang dominan dilakukan yaitu membaca, berhitung, belajar bahasa, dan melakukan observasi. Adapun aspek ketiga yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosial, bagaimana bergaul, beradaptasi dengan lingkungan, dan menyesuaikan diri dari kelompok. Yang keempat yaitu aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, mau itu pendapat ataupun perasaan. Menurut Leniberg, aspek perkembangan bahasa tergantung kematangan otak secara biologis. Yang kelima yaitu aspek perkembangan emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau suatu kejadian. Aspek yang keenam yaitu aspek kepribadian dan seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian yaitu sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan orang atau bangsa lain. Sedangkan seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keahlian membuat karya yang bermutu yang dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Moral dalam bahasa Latin yaitu mores atau moris yang berarti peraturan atau nilai-nilai, adat istiadat, bisa juga kebiasaan dan tata cara kehidupan. Sedangkan penghayatan agama menurut William James yaitu salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk ialah fitrah atau perasaan dan kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ajarannya. Itu pun terdapat dalam Hukum Murphy pada tahun 1967. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan proses perkembangan siswa serta hubungannya dengan proses belajar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Sebelumnya apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses ataupun perubahan yang terjadi pada individual seseorang, mau itu berkembang dari buruk ke baik ataupun sebaliknya dari baik ke buruk. Tapi rata-rata perkembangan kita asumsikan dari buruk ke baik. Untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada 2. Yang pertama genetik ataupun internal, artinya faktor bawaan ataupun pewarisan daripada orang tua. Yang kedua adalah faktor lingkungan ataupun faktor eksternal, yaitu faktor yang terbentuk dari luar ataupun dari pergaulan seseorang tersebut. Untuk faktor internal atau faktor genetik,
Secara bahasa dapat diketahui ya, secara bahasa juga dikatakan in itu dari dalam. Berarti dapat kita artikan faktor internal adalah faktor pengaruh yang berasal dari dalam, ataupun secara luas faktor genetik adalah faktor yang diwariskan oleh orang tua. Dan yang kedua adalah faktor eksternal atau juga bisa disebut dengan faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan ini juga ikut membentuk dalam proses perkembangan seseorang ataupun proses perkembangan siswa. Contoh kecil misalkan si A bergaul dengan si B, nah itu bisa tercampur karakter-karakter dari si A dan si B. Mengenai proses perkembangan siswa dan hubungannya dengan proses belajar. Proses belajar bisa dikatakan adalah proses yang saling melengkapi ataupun simbiosis mutualisme antara seorang pendidik dengan seorang peserta didik. Artinya pendidik adalah seorang guru yang bertugas untuk mengendalikan atau bisa dikatakan kita supir, dan si peserta didik adalah penumpang ataupun yang menjalani dan mengikuti alur si supir. Seorang pendidik juga perlu memperhatikan hal-hal agar bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Seperti yang pertama, bahwa siswa akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik dan berguna bagi dirinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada siswa sehingga mereka mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, siswa harus selalu diberitahu tentang hasil belajarnya. Yang keempat, pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. Yang kelima, memanfaatkan sikap-sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu siswa. Yang keenam, usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual siswa seperti perbedaan kemampuan, latar belakang, dan sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu. Dan yang terakhir, usahakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, rasa aman, menunjukkan bahwa guru peduli terhadap mereka, mengatur pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar ke arah keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri. Kesimpulan untuk presentasi kali ini adalah karakteristik perkembangan seseorang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.